Shalom, selamat siang anak-anak semuanya, guru-guru, dan semua hambanya. Siang hari ini kita akan memulai kebaktian, tapi sebelum itu mari kita persiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Kita akan tutup mata. Kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan selalu hadir dalam hati kita dan kita ada sampai hari ini itu berkat kemurahan Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Akulah saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Pujian ku masuk ruang maha kudus. Karena Allah selalu ada di dalam diri kita. Kita akan berkata, Tuhan, kami mau masuk ke ruang maha kudus Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kuncinya satu, datang kepadanya. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kita naikkan sekali lagi, ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kita naikkan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
akan belajar dari Mazmur 119 ayat yang 57 sampai 54. Hari ini kita sudah ada di abjad ke-8. Seperti kita tahu bahwa bagian-bagian di Mazmur 119 ini diawali dari satu abjad. Jadi dari ayat 57 sampai ayat 64 semua diawali dengan abjad yang sama, yaitu abjad yang ke-8. Ditulisnya CHRT tapi lebih dibacanya ke hak gitu ya. Hak gitu. Hak gitu. Pakai suara tenggorokan. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami ucap syukur Engkau begitu baik boleh mengumpulkan kami semua di jam doa ini. Ya Tuhan, apa yang kami pelajari pada sore hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami ladang yang subur, yang siap melakukan kebenaran firman-Mu dan terus berbuah. Dan pakai juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang terus pimpin kata demi kata agar sesuai dengan kehendak-Mu, agar sesuai dengan keinginan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita melihat ayat di Mazmur 119 pada ayat yang 57 dan 64, ini berbicara tentang bagaimana ketaatan akan firman Tuhan. Bagaimana pemazmur menyatakan bahwa dia berkomitmen untuk taat akan firman Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya mari kita baca dulu ayat-ayat tersebut. Mari kita baca di Mazmur 119 ayat 57 sampai 64. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Pemazmur menyatakan bahwa janji Tuhan atau firman Tuhan itu luar biasa yang membebaskan dari semuanya. Mari kita perhatikan ayat ini satu ayat demi satu ayat. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Maksudnya adalah Tuhanlah yang menjadi bagian kita. Tuhanlah yang menjadi keperluan kita satu-satunya. Tuhanlah satu-satunya yang saya perlukan. Itu maksud pada ayat 57 ini, bahwa ketika kita sudah merasakan bahwa Tuhanlah yang mampu membuat kita merasa penuh, mampu membuat kita merasa cukup atau puas, karena hanya Tuhan yang bisa membantu kita merasakan itu. Ketika kita hidup di zaman modern ini, ketika konsumtifisme menjadi tren pada akhir-akhir ini, di mana orang selalu ingin sesuatu yang baru, merasa berharga ketika memiliki sesuatu, memiliki A, memiliki B. Tetapi yang menarik adalah ketika seseorang sudah memiliki apa yang diinginkannya, yaitu misalnya barang A gitu ya, pasti ada timbul keinginan lain, kayaknya B juga bagus, C juga bagus, wah keluar nih A yang di upgrade A+, saya mau juga A+. Terus tidak ada rasa puasnya. Kita selalu ingin lagi. Nah, ketika manusia menggantungkan perasaannya atau menggantungkan pengharapannya, menggantungkan kehidupannya pada hal-hal materialisme, tidak ada kepuasan di sana. Kita akan selalu merasa kosong. Mungkin orang akan beli barang dan bahagia seminggu 2 minggu setelahnya merasa sekarang apa lagi. Orang mungkin ingin berlibur, pergi ke luar negeri, ke sana ke sini, selesai berlibur, nanti kemana lagi ya? Kok masih merasa sedih? Atau mungkin malam-malam pergi ke tempat klub, kalau sekarang corona covid nggak boleh. Tapi misalnya dulu orang sering sekali cerita bahwa saya mau clubbing supaya saya bahagia. Pulang ke rumah kosong, besok cari kebahagiaan aja, clubbing lagi. Sama saya seperti waktu itu juga saya pernah punya seorang teman di mana dia
saya merasa pusing dengan kehidupan saya, sehingga saya mau minum minuman beralkohol untuk melupakannya. Dan dia setelah minum bahagia, tapi yang lucu ketika dia bangun pagi hari terus dia merasa sedih lagi. Dan akhirnya mencari lagi alkohol dan terus tidak pernah ada puasnya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dipuaskan dengan hal apapun kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Dan itu sudah dipahami oleh pemazmur, karena itu dia bilang, bagianku ialah Tuhan. Satu-satunya yang aku perlukan ialah Tuhan. Karena itu aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman. Kenapa? Karena pemazmur mengetahui kebenaran yang pasti bahwa kepuasan kita, kepenuhan kita sebagai manusia sejati hanya bisa didapat dengan kita berjalan sesuai firman Tuhan. Karena itu dia berjanji, Tuhan, saya mau pegang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menjadi bagian kita. Supaya Tuhan menjadi satu-satunya yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak usah bekerja lagi, kita tidak perlu makan, tidak perlu pakaian, atau tidak perlu tempat berlindung. Bukan itu, cuman kepuasan. Berbicara tentang kepuasan. Dan ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan, yang lain akan mengikuti. Kita tidak mengejar hal lain, kita mengejar hadirat Tuhan, dan hal lain akan mengikuti. Tuhan akan mencukupkan dengan kekayaan, dengan sesuai dengan kekayaannya, kepenuhannya, apa yang kita butuhkan. Ketika kita mengejar Tuhan, makanya di Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semua yang dicari manusia, dicari bangsa-bangsa akan diberikan Tuhan. Karena itu makanya kalau kita begitu, kita punya Tuhan, ya udah, itu satu-satunya yang kita perlukan. Karena Dialah yang punya semuanya. Jadi ketika kita memiliki Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, itu yang menjadikan diri kita puas, dan itu satu-satunya yang kita perlukan. Sisanya semua yang kita perlukan akan mengikuti. Dan di ayat yang kedua dikatakan, aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Kata memohon di sini adalah seperti orang memohon ketika sakit atau ketika benar-benar dalam kondisi yang memerlukan pertolongan. Seperti misalnya orang yang ada di padang gurun, benar-benar merasa sangat haus, yang aku mohon tolong. Dalam kondisi yang kalau misalnya orang dalam kesakitan, tolong saya. Dan seperti itulah keadaan manusia merindukan belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika kita lihat dalam bahasa aslinya, belas kasihan-Mu ini diterjemahkan secara literal. Kalau kita terjemahkan secara literal apa adanya, itu berbicara tentang wajah Tuhan. Aku memohon, membutuhkan wajah Tuhan. Ini berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menginginkan bahwa Tuhan, aku benar-benar membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, ketika kita sudah mengalami kasih yang begitu nyata dalam kehidupan, di mana ada seseorang yang mau menerima kita apa adanya, mau menyelamatkan kita, mengorbankan nyawanya untuk kita supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal, itu adalah hal yang luar biasa. Ketika kita sudah merasakan, kita memahami, mengalami sendiri kasih itu, saya jamin kita akan memohon kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang lain yang bisa memenuhi apa yang kita inginkan, seperti di ayat yang 1 bahwa Tuhan yang segalanya aku inginkan, kehadiran Tuhan itu luar biasa aku inginkan, dan kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu, Tuhan akan menepati janji-janjinya untuk menunjukkan kasihnya ke dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang kita tahu bahwa janji Tuhan di dalam Alkitab itu selalu bersyarat. Berkat Tuhan itu gratis, janji bersyarat. Kalau mau mudahnya kita lihat di Mazmur 1. Janji Tuhan adalah menjadikan orang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya apa saja yang diperbuatnya berhasil gitu ya, tidak layu daunnya. Tetapi ada syaratnya untuk kita menjadi orang seperti itu, yaitu orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
yang kesukaannya Taurat Tuhan, tidak berdiri di jalan orang fasik, tidak duduk di kumpulan pencemooh. Ada syarat yang harus dipenuhi agar supaya kita menjadi seperti yang Tuhan janjikan. Itu kalau kita lihat di firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu semua bersyarat. Tetapi sayangnya manusia sering ingin menukarnya ya. Pengen saya melakukan A supaya diberkati, saya melakukan B supaya diberkati, tapi tiba-tiba saya mau klaim janji Tuhan gitu. Padahal terbalik, yang janji Tuhan itu boleh diklaim ketika kita melakukan syaratnya, dan berkat Tuhan itu akan Tuhan berikan tanpa syarat. Namanya juga berkat ya, satu anugerah yang kita dapatkan. Dan di sini dikatakan bahwa kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Artinya apa? Kita boleh bisa mengklaim atau kita bisa merasakan kasih Tuhan ketika kita melaksanakan janji-janji atau kita melaksanakan syarat akan janji tersebut. Kita akan merasakan tersebut, yaitu janjinya ada di mana? Ada di firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu akan membuat kita merasakan kasih Tuhan melalui pengendapan janji Tuhan. Dan kita masuk ke ayat berikutnya. Katanya, aku memikirkan jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Kalau kita memikirkan kehidupan kita, coba lihat, kita hitung berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita lihat betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kebaikan Tuhan yang seperti itu, masakan kita mau menghindari Dia? Masakan kita nggak mau menurut dengan firman Tuhan? Kalau kita punya orang tua saja, kalau kita merasakan kasih orang tua yang luar biasa baik, luar biasa mengasihi kita, pasti kita ingin jadi anak yang penurut. Kita otomatis menjadi anak yang penurut. Kita nggak akan mau menyakiti hati orang yang begitu mengasihi. Nah, seperti juga Tuhan terlebih lagi mengasihi. Makanya ketika pemazmur berkata merefleksikan kehidupannya, ketika aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Pemazmur sudah melalui banyak pengalaman bersama Tuhan, dan ketika dia memikirkan kembali, dia tahu bahwa yang terbaik adalah mengikuti firman Tuhan. Ketika dia taat mengasihi Tuhan luar biasa, itu adalah jalan hidup yang terbaik. Karena dia bisa melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melihat kepenuhan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dan harusnya itu pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Dan merasakan apa yang sudah Tuhan berikan tidak membuat kita untuk segera berlari atau segera melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu memang daging lemah, tapi Tuhan memberikan penolong yang luar biasa, ya Roh Kudus, sehingga Dia akan menolong kita untuk membuat kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Nah, selain tantangan daging, kita lihat juga bahwa ada tantangan dari luar. Pemazmur memahami bahwa tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada di dalam dunia ini? Itu dengan tidak melupakan Taurat Tuhan. Banyak orang-orang fasik, di sini ada kata yang jamak, itu orang-orang fasik di sekitar kita. Mereka menawarkan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya kita dapat bertahan dari godaan daging dan dari keadaan dunia ini? Itu dengan tidak melupakan Taurat Tuhan. Kita selalu merenungkannya, kita selalu melakukannya. Makanya ketaatan akan firman Tuhan akan menolong kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami satu kepenuhan, sehingga kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu satu-satunya yang kita perlukan, itu bagian kita. Dan katanya di sini, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Kita bisa bayangkan bahwa kalau kita terjerat oleh tali-tali orang fasik, kira-kira malam-malam ngapain? Malah clubbing nggak ya? Malah melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Tapi ketika kita berjalan dengan firman Tuhan, malam-malam di mana kita biasanya merasakan sedih, merasa sedikit mellow. Banyaknya kenapa orang minum pada malam hari, karena biasanya kalau udah malam udah capek, perasaannya bawaannya sedih, stres, mikirin kehidupan, melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya.
sehingga ingin perlu pelampiasan. Nah, kalau kita berjalan dan tidak melakukan Taurat Tuhan, tidak melakukannya, kalau kita berjalan dan tidak melupakan Taurat Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika orang di luar sana sedang stres, sedang malam itu sedang galau-galaunya, apa yang terjadi kepada orang yang terus mengingat firman Tuhan? Ketika malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil, kita mendapatkan satu ketenangan, kita mendapatkan satu rest atau peristirahatan. Kita bisa bangun tengah malam bukan karena stres, tetapi karena untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan itu adil, karena kita percaya bahwa firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, hukum-hukumnya adil dan Dia bisa dipercaya. Itu menjadi satu ketenangan buat kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ketika kita berada di dalam firman Tuhan, ketika kita taat akan firman Tuhan, Tuhan itu adil. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, yaitu aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ini adalah yang luar biasa. Ketika kita bersekutu dengan sesama orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup berjalan bersama di dalam firman Tuhan, ketika kita bersekutu dengan orang-orang tersebut, orang-orang yang takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Bumi penuh dengan kasih setiamu, bumi penuh dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bisa dirasakan ketika kita hidup bersama sebagai orang percaya. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes doa bahwa Tuhan, aku berdoa agar mereka satu, sama seperti aku dan kau satu. Kesatuan dalam tubuh Kristus atau dalam persekutuan orang percaya merupakan wujud dari ketaatan kita akan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, tidak mungkin kita tidak bersekutu dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan firman Tuhan dan melakukannya dalam firman sehari-hari, tentu kita bisa hidup bersama dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan menjadi satu kesatuan, kita akan saling mengasihi, akan menjadi satu cerminan yang luar biasa bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan nyata di dalam bumi ini. Melalui apa? Terpancarnya melalui kehidupan bersama di dalam satu gereja. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita taat akan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan dan melakukannya, itu akan terjadi dengan sendirinya. Kita pengen agar Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Taat akan firman Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Taat akan firman Tuhan. Kita mau agar melihat, kita sudah merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, dan kita mau terus merasakannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Melakukan firman-Nya. Kita mau lepas dari jerat orang-orang fasik, kita mau terbebas dari segala godaan dunia. Gimana caranya? Taat akan firman Tuhan. Kita mau merasakan surga di bumi, kasih di dunia, kesetiaan Tuhan nyata di bumi. Gimana caranya? Ikuti firman Tuhan. Kita akan, karena dengan kita mengikuti firman Tuhan, contohnya kalau kita firman Tuhan bilang, salinglah kalian saling mengasihi. Ketika kita hidup bersama satu jemaat dan kita saling mengasihi, apa yang kita rasakan? Kesetiaan Tuhan itu nyata. Yaitu yang Tuhan ajarkan pada sore hari ini, bahwa kesetiaan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan janjikan, kasih karunia Tuhan, kepenuhan Tuhan bisa dicapai ketika kita melekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya, dengan taat akan firman-Nya. Tentu semuanya itu harus diawali dengan janji kasih karunia Tuhan, yaitu bahwa kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang luar biasa, Dia yang sudah memberikan kasih-Nya. Kita akan merasa full, kita akan merasa puas, kita akan merasa tercukupkan ketika kita sudah merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa seseorang telah mati bagi kita, menebus dosa kita, mengorbankan nyawanya untuk kita. Itu
itu adalah hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami ucap syukur Kau begitu baik. Kiranya Tuhan ajar kami untuk terus setia melakukan kebenaran firman Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.